Nah itu mestinya disisihkan untuk sebuah bisnis. Sebuah bisnis nih buat saya ya, jangan bisnis yang menggunakan otak dulu nih. Contohnya apa sih bisnis yang tidak menggunakan otak? Investasi yang paling penting itu ngisi otak. Ngisi otak dulu nih. Nah banyak orang yang pelit. Oke teman-teman, sebetulnya mengatur uang itu nggak sulit. Yang sulit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Agung Setiawan di Maswas Official Channel. Oke Pak E, kali ini saya bersama seorang high performance trainer nih, seorang coach juga. Nah Pak E nih simak nih ya, dari awal sampai akhir nih ya, jangan di skip nih, karena ini banyak insight-nya nih dari seorang coach ini nih. Oke Pak E, sekarang saya bersama Coach Mutia Rizky. Yeay, terima kasih Mas Was sudah diundang ke sini. Hai semua. Apa kabar nih Coach? Lama nih gak pernah ketemu saya. Sebenarnya baru ketemu ini juga sih. Tahunya udah lama. Kan Coach Mutia ini kan orang top. Alhamdulillah kabarnya baik. Sangat bersyukur lebih baik dari kemarin. Alhamdulillah ya Coach. Alhamdulillah. Ini kalau sama Coach Mutia nih Pak E, orangnya selalu ceria terus nih. Kita bawa vibrasinya tuh bahagia terus nih Pak E nih. Alhamdulillah. Coach bisa dijelasin ini Coach soal high performance trainer ini Coach? Iya, jadi kenapa namanya high performance? Kita itu memang sebaiknya semua kita tuh harus high performance, betul-betul berkualitas dalam performa apapun. Misalnya, kalau memang jadi penyanyi, ya udah yang kualitasnya yang bagus, high perform sebagai penyanyi. Kalau sebagai guru, high perform. Sebagai pembicara, high perform. Sebagai content creator, yang high perform gitu. Kalau sebagai atlet, Coach, high performnya itu seperti apa nih, Coach? Wah, yang sebagai atlet, nah ini yang atlet loh. Iya, ini kan saya kan berarti atlet nih, Coach, ya kan? Ya, sebagai atlet, ya jadilah seorang atlet yang bisa menginspirasi semua orang. Gimana caranya dia fokus dengan bukan hanya prestasi, tapi memang gimana namanya, kesehatan dirinya ya? Ya, memang maksudnya kalau atlet itu kan, pertama pasti yang tuntut kan prestasi kan, Coach. Iya. Yang kedua tuh attitude-nya, Coach, biasanya. Kalau ngomongin soal attitude, kayaknya semua deh. Iya, ya kan? benar. Apapun profesinya, basicnya itu ya attitude, benar nggak? Betul. Ya kan? Cuman kadang kan kalau atlet ini suka lupa nih Coach. Iya kan kalau udah juara atau apa kan seringnya kan benar nggak Coach? Itu kan? Bukannya semua manusia begitu ya. Ketika dia udah kaya, udah juara, udah menang, langsung deh attitude-nya tuh kayak agak-agak oleng dikit gitu. Iya gitu kan? nggak sih? Ya benar sih. Cuman kan kadang kan nggak tersorot. Saya kan gitu ya, benar nggak Coach? Kalau atlet kan kadang kan karena memang apa jadi ya misalnya di luar atlet kan atlet nih yang jadi public figure juga ya Coach ya kan. Kadang kan karena atlet itu kan terkenal kan prestasinya bagus gitu kan. Artinya kan kalau sedikit aja melenceng kan, wah udah rame juga kan. Iya betul. Ya sepanjang semua public figure kayaknya begitu ya. Artinya kemana lagi rame-rame gitu kan. Langsung deh. Kayaknya seantero tuh udah ngomongin dia tuh. Padahal mungkin yang gak public figure juga ada yang attitude-nya jelek, tapi yang menangnya karena dia tidak dipublish gitu ya. Sehingga ya aman-aman aja tuh. Padahal please jangan soal attitude nomor 1. Iya betul. Nah terus nih Coach, kalau high performance ini nih, apa nih Coach yang bisa menyebabkan kita tuh bisa performanya itu naik terus tuh? Iya, satu sih ya, saya tuh gak percaya Mas Was yang namanya kerja keras. Kerja keras? Nggak percaya. Jadi kita tuh sebetulnya nggak perlu kerja keras sih, tapi bekerjalah sungguh-sungguh. Beda loh. Bedanya Coach? Beda. Kalau kerja sungguh-sungguh, walaupun waktunya itu mungkin tidak panjang, tapi karena sungguh-sungguh, ya itu bisa hasilnya juga maksimal dan optimal. Kerja keras, ya itu kayaknya di otak tuh gimana sih tidak menyenangkan gitu. Capek dulu gitu capek, badan letih, ya kan. Tapi kalau kerja sungguh-sungguh, pada saat kerja ya kita benar-benar bukan hanya fokus, bukan hanya memaksimalkan waktu, tapi kita mengerahkan semua yang kita punya gitu loh. Tenaga, hati, pikiran gitu kan. Kalau ada WA, lalu kerja nih. Nggak buka-buka sosmed, ya udah sungguh-sungguh aja. Berarti emang fokus ya, gitu dalam mengerjakannya ya. Iya, apapun itu ya. Betul, karena kalau di agama saya juga kan, saya lihat ternyata bukan kerja keras ya, tapi bekerjalah kamu sungguh-sungguh.
iya. Ya emang kalau image itu kayak atlet aja nih. Latihan yang keras ini kan. Udah image itu kan capek gitu loh, Coach. Kerjaannya tuh kayak gimana gitu kan. Yang nggak berhenti-berhenti, yang mesti ini gitu kan. Iya, dan akhirnya orang, soalnya saya ingat nih Mas Was kayak gini contoh ya. Saya dulu pernah nawarin bisnis, bisnis network marketing. Orangnya sangat butuh uang, orangnya sangat bisa jualan, tapi dia gini, tapi gue harus kerja keras kayak lu ya. Kayaknya gue nggak sanggup deh. Gue mesti kesini sana. Saya bilang, enggak, gue nggak kerja keras. Itu saya kerja menyenangkan dan kerja sungguh-sungguh. Jadi artinya kalau kita ngeliat orang yang mesti kayak atlet ya, keras kayak gitu ya. Aduh, saya belum tentu sanggup. Iya kan? Yeah. Tapi ya soundnya kerja keras tuh kurang menyenangkan dan itu kayaknya tidak terlalu menginspirasi buat orang gitu loh. Syarat kayak Raya, kerja keras lah. Ya, kerja keras ya. Tapi males dulu. Iya kayaknya. Kerjalah sungguh-sungguh. Oh, aku bisa nih kalau kerja sungguh-sungguh kan gitu ya. Jadi lebih bisa membuat orang tuh menginspirasi. Oh, aku juga bisa kok. Aku juga bisa gitu. Mesti dirubah kan berarti mindsetnya kan. Benar nggak untuk menaikkan performa kita terus ya kan. Iya. Apalagi Coach yang ini Coach. Ya, attitude tadi udah ya. Jadi saya percaya banget attitude itu menentukan penghasilan. Betul, lihatin deh yang attitude-attitude-nya gak bagus, walaupun keren kayak apapun pasti kesingkir. Ya kan, mau atlet kayak, mau artis kayak, itu pasti kesingkir ya. Bekerjalah sungguh-sungguh. Terus ketiga itu saya percaya yang namanya kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran itu, kita udah dikasih modalnya ya, bener gak sih Mas Was? Kita udah dikasih modalnya, otak dari kecil, terus kita gak bisa cara menggunakannya, itu kan kayak mubazir banget gak sih? Iya benar. Dan tapi nggak semua orang loh memang bisa menggunakan itu kan? Nggak semua. Bukan nggak semua nggak bisa menggunakan ya, tapi nggak menyadarinya Coach mungkin lebih tepatnya. Iya, tidak menyadari potensinya, tidak menyadari bahwa itu sangat bisa membantu kehidupan kita. Terus kalau tidak menyadarinya gimana kita menggunakannya kan gitu ya. Soalnya ngeri nih, ini nggak ada sekolahnya. Di sekolah kan kita nggak belajar itu, benar nggak? Di sekolah nggak ada tuh Coach. Nggak ada, kita belajarnya dulu apa belajarnya? Ya matematika, apa kan gitu kan. Iya benar, sama. Orang kan sampai cuma bilang tuh, kayak orang tua saya dulu kan. Dulu saya termasuk orang yang nggak mau sekolah Coach. Jadi SMP itu, mama saya tuh suruh milih saya. Gue lo mau badminton apa mau sekolah? Saya milih, lu nggak usah sekolah mah gitu. Iya benar, ini realita nih. Ini kan jadi ini kan pembahasan bagus nih kan. Iya. Karena tapi mama saya tuh juga bilang, yang penting lo bisa hitung-hitungannya bagus lah, baca gitu. Ternyata emang jadi buat modal juga kan pada saat kita ini. Hitung-hitungan duit. Ya iya kan, ibaratnya kan gitu kan. Benar nggak? Nah, karena saya memilih seperti itu, artinya emang cara nggak langsung itu saya belum menyadarinya. Tapi emang saya udah punya pikiran saya itu untuk jadi atlet nih lebih ini buat saya gitu. Gitu gak sih Coach sebenarnya kalau kekuatan pikiran tuh? Iya, kekuatan pikiran itu apa yang kita pikirkan dengan sering itu lagi dan fokus bisa jadi 90% ya itu yang terjadi. Gitu. Kan pengennya dulu jadi atlet kan ya. Benar kan akhirnya jadi atlet kan? Benar. Padahal walaupun tuh sempat down juga sempat nggak masuk pelatnas tuh udah sempat orang tua tuh juga sampai panik juga. Oh ya. Itu sempat tapi emang ya mungkin karena itu ya. Karena emang pikiran saya tuh maunya ke sana, walaupun jadi atlet juga nggak top banget sih, istilah gitu. Sebetulnya nggak perlu top ya, salah ya. Karena kan zaman dulu kan juga orang maksudnya gini loh, untuk menjadi high perform itu sebetulnya nggak perlu top. Kalau menurut saya ya. Cuman sayangnya kan sekarang karena ada sosmed, ada aplikasi yang bikin kita viral. Nah ya kita gunakanlah itu supaya kita tuh bisa ngetop, bisa viral dengan prestasi kita sekarang nih, ya kan? Tapi kalau zaman-zaman dulu angkatan aku dulu ya lo nggak usah ngetop, tapi paling enggak memang lo berprestasi. Gitu. Ukuran prestasi kita apa sih? Kita jangan ngebandingin kita sama orang. Ih dia hebat loh dia kayak gitu, ih dia keren banget dia kayak gitu. Kok kita enggak? Bukan. Ukuran prestasi itu misalnya kalau saya nih misalnya atlet, saya suka bulu tangkis juga nih Mas Was gitu ya. Nyambung dong nih. Ya nyambung nih ya. Nyambung baik. Iya, latihan nih buat apa? Buat ngalahin RT gitu. Itu udah prestasi, saya mengalahkan RT. Jangan dibandingin sama Mas Was yang betul-betul atlet nasional yang udah mengalahkan orang, nggak bisa. Jadi prestasi saya adalah gimana caranya saya kemarin menang di RT, sekarang saya naik di RW. Nah itu prestasi itu membandingkan kita dengan kepintaran kita yang kemarin atau hasil kita yang lalu gitu loh. Artinya kan memang
dengan terus memperbaiki diri itu kan jadi satu prestasi kan. Betul. Sebenarnya kan kita harus menyadari itu ya kan. Iya. Beda kan sama orang. Orang kan suka kan nilainya kan, lu latihan tiap hari begitu terus cuma juaranya RT doang. Si itu kan kayak gitu. Nah itu gimana tuh Coach ngatasin itu? Iya, kita tinggal kalau dibandingin itu sama orang lain yang membandingkan gitu loh. Iya, yang nggak usah dengerin orang lain gitu. Dia juga belum tentu berprestasi kan, orang gitu biasanya nyinyir doang. Iya kan? Orang kan biasanya bisa nyinyirin orang padahal dianya sendiri belum tentu berprestasi. Tapi kalau orang yang berprestasi, dia akan menghargai pencapaian orang. Nah, makanya kalau pilih teman yang enak-enak, yang sevibrasi gitu, bukan yang malah menjatuhkan. Oh, lu kayak gitu aja bangga, cuman ngalahin RT. RT itu berapa warga tuh, banyak kan? Ya, itu prestasi gitu. Nah, terus dari itu apa lagi, Coach? Kalau saya sih punya prinsip ya, hidup itu panjang. Jadi pastikan sukses besar. Ada orang yang bilangnya, enggak, hidup singkat. Siapa bilang? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Terus lo gak jadi apa-apa. Ngapain aja selama ini hidup? Iya kan? Jadi hidup itu panjang, pastikan sukses besar gitu. Sukses besarnya orang itu kan ya macam-macam kriterianya ya. Misalnya, kalau memang sukanya nulis status, sekarang naikin dong jadi penulis buku. Misalnya gitu, ya kan? Kalau udah bikin buku 1, bikin dong bikin buku 2, buku 3, bikin buku bestseller. Ya, yang jadi sukses Anda di situ. Gitu. Misalnya kayak contohnya kayak saya kemarin ya. Oke, saya mau jadi konten kreator nih gitu. Konten kreator saya ini buat apa? Bukannya saya pengen di konten kreator menghasilkan uang, tapi supaya saya bisa menunjang profesi saya sebagai trainer gitu, Mas Was. Gitu. Jadi konten-kontennya yang mengedukasi tapi yang receh, saya pilih yang sisi nyeleneh lah gitu. Itu untuk mendukung profesi saya. Nah, sebagai trainer ini ya impian saya sukses besar gitu. Sukses besarnya gimana? Ya versi saya dikenal di seluruh Indonesia, saya dipakai berbagai perusahaan, saya punya alumni sekarang udah alhamdulillah ribuan ya, tapi saya pengen punya puluhan ribu. Gitu. Jadi kita naikin terus tuh ya performanya ya. Iya, nah itu kita yang ngatur sendiri, bukan orang. Ya kan? Jadi kita bukan versi orang lain. Allah, katanya trainer, masa lo trainer kayak. Jadi sebenarnya kalau ditanya sama orang, sukses itu apa? Orang itu pasti macam-macam. Macam-macam. Jawabnya. Karena sukses kan abstrak. Iya, sukses versi orang beda-beda. Sukses versi saya begini, sukses versi Mas Was begini, kan gitu ya. Pokoknya ya, satu, hidup itu memang kita harus sukses besar. Ngomong atlet nih Coach, karena saya basic atlet nih. Iya. Kan banyak nih atlet nih ya kan, istilahnya kan masa jaya itu kan sebentar, pendek ya. Pendek. Pensiunnya panjang. Gitu kan Coach. Karena ini kan panjang Coach, masa pensiunnya panjang. Ya kan, terkadang tuh namanya kebutuhan kan nggak pernah kurang ya Coach. Pasti. Naik terus tuh Coach. Iya, sementara profesinya karirnya cuma segini, kehidupannya segini, ya kan? Iya kan, berbagi yang tadinya bujang terus jadi berkeluarga, betul, ya kan? Betul. Nah, kalau dari ini nih perspektifnya Coach Tia nih. Iya, jadi pertama kalau saya memang memikirkan sebuah profesi, apa ya profesi yang makin tua makin dipakai. Nah, ya sorry sih buat para atlet ya. Jadi saya mikir profesi apa yang semakin tua saya makin dipakai. Oh ternyata trainer itu makin tua makin dipercaya. Kenapa? Dia pengalamannya udah banyak nih kan gitu ya. Aman nih profesi saya. Sekarang kita ngomongin tentang atlet. Itu benar sih. Jadi minta maaf untuk para atlet. Saya pernah sih bilang sama anak saya, mau jadi atlet. Iya, emang tantangannya itu Coach. Buat saya juga anak saya jadi atlet. Dan pada saat saya nganterin anaknya latihan, kan ngobrol tuh orang tua tuh. Pada takut Coach, banyakannya Coach. Oh iya. Mau jadi atlet takut. Jangan-jangan sama nih kayak saya nih mikirnya. Iya, coba gimana Coach? Oke, satu. Ini nih. Iya, jadi atlet. Kamu cedera dikit, kamu nggak kepake. Iya, betul. Iya kan? Ada contohnya yang lagi viral. Nggak ada ya? Kurnia Mega. Kiper, orang kiper, dia cedera mata, dan sampai viral itu karena dia sempat tuh mau jual medalinya, Coach. Ya, tapi itu alhamdulillahnya ya. Ini emang, iya saya juga berinding nih, Coach. Alhamdulillah nih, ya ketua PSSI yang baru ini Pak Erick Thohir tuh, wah langsung ini banget gitu, langsung ditanganin semua tuh, bagus gitu. Tapi emang ini emang jadi satu tantangannya atlet tuh, Coach. Iya. Lanjut Coach, coba ya, Coach. Satu ya, cedera dikit nggak kepake. Tua dikit nggak kepake. Padahal versinya belum tua-tua juga.
Belum tua, ya. untuk Jadi, umum belum tua. Iya, ini saya sorry nih ya, ini kan saya bicara tentang pribadi saya yang ketika itu anak saya bilang dia mau jadi atlet. Gitu. Saya bilang sama dia, udahlah nak, nggak usah, ada sekolahnya keras gitu, kamu tuh masih masuk ke pelatnas yang nggak boleh nggak boleh dihubungi kan gitu kan? Ya, nggak boleh keluar dari asrama. Iya, nggak boleh keluar dari asrama gitu. Terus karirnya tuh singkat gitu, kecuali saya bilang sama dia, kamu punya planning ke depan setelah jadi atlet yang tidak terpakai, kamu jadi apa? Pelatih, udah pasti ya. Biasanya itu kan jadi Biasanya pelatih gitu, ya, jadi pelatih ya, jadi coach. Terus uang-uang yang kamu dapat itu kamu kembangbiakan dengan bisnis. Jadi buat sekarang sebetulnya nggak apa-apa. Jadi atlet nggak apa-apa, tapi memang harus punya planning buat ke depan apa nih. Kenapa? Karena kan kita tahu semua bahwa ya karir atlet itu tidak panjang. Ini saya sorry kalau saya salah ya. Ini kan opini saya yang seorang. Tapi memang benar tuh. Nyata itu kan karena kan golden X-nya kan ada. Iya. Setelah kita sadar golden X itu memang dia masih prestasi, tapi biasanya itu kan menurun sampai akhirnya kan nggak bisa berprestasi lagi. Iya, gitu kan. tapi kan ketika dia berprestasi dia pasti dapat banyak kan. Nah, disitulah mesti betul-betul eling di atletnya. Wah, lagi banyak nih pemasukan nih segala macam hadiah-hadiah. Nah, itu mestinya disisihkan untuk sebuah bisnis. Sebuah bisnis sih buat saya ya, jangan bisnis yang menggunakan otak dulu nih. Contohnya apa sih bisnis yang tidak menggunakan otak? Karena saya punya bisnis kos-kosan. Ya. Bisnis kos-kosan itu kan di mana kos-kosan berada, yang penting strategis pasti rame. Gitu. Jadi nggak usah pakai otak, pakai modal aja. Rame lo kos-kosan gue, udah yang kayak gitu. Contohnya uangnya itu harus dikembangbiakan lagi untuk bekal kita supaya kita enak gitu masa tuanya. Iya, gitu. sampai maksudnya ya berarti kan investasi lah di properti ya, Coach ya. Pertama untuk itu. Karena memang pada saat kita prestasi tinggi, Coach. Emang tuh susah mungkin tuh kita jangan mikir hal lain. Itu mesti mikirnya tuh, ini atletnya ya pengalaman. Harus mikirkan tuh gimana caranya tuh kita naik podium terus. Iya, betul. Karena di situ kan ada penghasilan kan. Iya. Oh, berarti salah satunya mesti diinvestasiin ke properti, jadi kos-kosan gitu ya kan. Iya, nah saya nggak tahu ya, tapi kan namanya orang ya kalau udah dapat penghasilan yang banyak tuh dia lebih ke mendahulukan kesenangan. Hedon Coach, kadang-kadang tuh. Apapun profesinya ya. Iya, biasanya emang nggak cuma atlet tuh. Iya, ya kan? Nggak cuma atlet gitu, dapat yang besar. Artis-artis saja kan banyak yang dulunya jaya, tapi ituannya menyedihkan banget sih gitu. Padahal pada saat dia jayanya, uangnya kan bergelimpangan banget gitu. Tapi kenapa tuanya tidak enak? Ini yang namanya dia tidak belajar perencanaan keuangan. Makanya aku bikin kelas juga. Oh, ada juga tuh. Wah, ini saya nih. Aku pokoknya nih komplit banget nih. Ini beruntung banget nih Pak ini bisa mau mampir di channel Mas nih di channel saya nih buat bisa menginspirasi Pak E semua nih. Iya. Terus gimana Coach? Kalau ini penting nih Coach. Iya. Jadi sebetulnya kenapa saya ambil dulu saya belajar perencanaan keuangan, tapi kalau ikut kelas saya bukan saya ngajar ya, jadi saya berpartner. Ini penting banget Mas Was, karena saya ingat banget di tahun 2003, bayangkan 20 tahun yang lalu, saya punya penghasilan, nggak apa sebutin aja ya? Sebutin dong. Buka-bukaan aja ya? Buka-bukaan aja. Biar Pak Ema ini kan jadi tahu ya, oke. 23 tahun yang lalu, kita sudah punya penghasilan itu puluhan juta. Ya. 20 sampai 30 juta sebulan. Itu gede. Gede dong. Tapi baru tanggal 5 gue udah koma. Jadi tanggal 5 tuh langsung koma nih keuangan nih. Kenapa? Karena perencanaan keuanganku jelek banget. Jelek banget. Jadi aku menyewa seorang financial planner yang dia di situ kaget-kaget. Gila ya kamu nih penghasilannya selevel GM tapi keuangan kamu tuh yang udah nggak ada kadang nggak nyesel juga kemana tuh duit gue ya, oh ya udah deh karena tiap bulan pasti dapat segitu. Berarti waktu itu statusnya apa Kut? Waktu itu udah berbisnis. Oh bisnis juga. Bisnis network marketing. Tapi akhirnya capek ya. Gue di tanggal segini, aduh kok lama banget ya dapat penghasilan. Nah akhirnya belajar dari perencanaan keuangan. Nah sekarang udah alhamdulillah udah 3 tahun aku mengadakan kelas. Yang ngajar itu anak 23 tahun. Usianya baru 23 tahun. Tapi soal perencanaan keuangan, dia jauh lebih, matang. Lebih matang, lebih, kok hebat sih anak 23 tahun kayak gini gitu ya, dibanding
sorry nih, emak-emak sekarang ya kadang-kadang dapat duit, terus udah deh mendahulukan kesenangan dulu. Padahal nggak begitu, gitu. Nggak begitu. Ada orang sampai berani hutang hanya untuk jalan-jalan. Healing, Bos. Kan healing. Pulang-pulang pusing. Iya, kan bener gak? Jangan sekarang kan lagi musim healing. Katanya kan buat ini. Buat apa? Pengobatan gitu kan. Healing pulang-pulang lo pusing. Jadi sebetulnya itu perlu ya. Jangan sampai di masa kita yang kuat, yang enak, uang banyak. Di saat kita yang usia udah pensiun itu kan usia di mana kita asik-asik, udah nggak mikir keras, udah nggak mengeluarkan tenaga, tapi hidup tuh makin enak gitu. Nah kenyataannya justru di Indonesia itu tidak begitu, gitu. Nah itu saya tuh belajar, gue nggak mau ya, gue kayak tuh pokoknya semakin tua makin kaya gitu. Kalau Maya Estianty kan semakin tua semakin bahagia ya, ya itu juga kaya juga. Karena kalau kita ngelihat ada di negeri salah satu negara tetangga, itu yang pada udah tua-tua, itu masih ngosek WC, kerja. Iya kan ada yang maksudnya jadi ini kan, jadi dikaryakan kan. Iya. Orang-orang tua itu kan di negara itu kan. Nah, kalau orang bilang gini, nggak apa-apa dong, siapa tahu dia bukan cari duit, siapa tahu dia memang mau gerak. Ya gue sih geraknya mau olahraga ya, gue gak mau ngosek WC. Sorry gitu, tua gue ya, tuanya saya gitu loh. Nah akhirnya saya mengadakan kelas perencanaan keuangan ini supaya orang melek gimana caranya kita itu semakin saat muda itu udah ngerti yang namanya peta finansial kita. Yang namanya hutang itu benar-benar harus cepat-cepat dilunasi. Iya, benar. Gitu. Nah terus Coach, kalau dari ini nih, Coach Tia sendiri nih ya kan, makin tua kan makin kaya, ya kan. Ya bisnis kan pasti ya kan. Terus jadi trainer nih sekarang menginspirasi kan, ngajarin juga kan. Iya. Lebihnya apa lagi Coach? Nah itu kan semua active income ya. Dimana active income itu kalau saya membayangkan semakin tua saya tetap mau mengajar. Tapi saya nggak mau mengajar itu nanti kayak jadi, aduh gue nggak ada duit nih, mesti ngajar. Nggak mau. Jadi nanti tuh cuman, mau olahraga, mau ngajar Ci. Amin. Kayak gitu ya. Tapi gimana caranya sekarang itu kita udah mulai menuju, kita nanti makin dewasa, kita jangan ngomong tua ya, dewasa aja. Iya. Karena beda. Beda ya. Nggak ada tua. Harus dewasa, balik lagi senior. Iya. Iya kan bener nggak? Senior. Pokoknya kita makin senior, kita itu bergerak itu mencari uang tuh bukan buat kebutuhan, tapi lebih kayak yaudah kita mau ibadah nih, mau ngajarin orang, ya ibadah lah. Tapi uang kita tuh udah banyak dari mana? Dari bisnis yang passive income. Contoh passive income itu banyak kok, banyak banget kayak ya tadi kayak kos-kosan gitu ya. Terus saham. Nah cuman kan saham ini memang sesuatu yang rumit gitu. Kenapa rumit? Ya karena memang menghasilkan banyak. Jadi memang harus belajar. Tapi kan maksudnya gini loh, ada dividennya yang dari uang yang kita tanam itu bisa menghasilkan uang. Terus dari apa lagi ya? Banyak kok bisnis-bisnis passive income yang makin tua tuh makin enak. Itu tuh banyak banget. Pilihannya tuh banyak lah. Saham ini maksudnya di bursa atau memang bursa. kita di saham di ini, investasi di usaha orang gitu? Enggak, jadi lebih ke di bursa ya? Bursa. Kita beli saham-saham yang udah kita tahu, ini perusahaan besar nih, kalau kita beli kita tidur aja udahlah enak lah gitu. Iya. Tapi kalau di bursa gitu kan ada sebagian orang yang yakinnya kan juga nggak bagus ya kan? Iya, karena kan kita ngedengernya, aduh saham ya, aduh nanti uangku hilang, pokoknya jelek deh gitu ya ngedengerannya. Sebetulnya sih enggak ya, makanya kalau saya tuh gini Mas Was, saya kadang kalau ada orang ngomongin, saham jelek saham gini, tapi saya lihat, tapi dia investasi di saham loh. Wah, dia nggak seneng gue kaya juga nih. Ada loh orang yang begitu. Ada orang yang tidak seneng kita tuh sesukses dia tuh ada. Tapi percayalah kalau semua trainer teman saya tuh nggak kayak gitu. Namanya trainer kan kita minterin orang ya. Iya. Jadi jangan dengar katanya, tapi cari bukti sendiri, cari lihat sendiri. Bener nggak sih saham itu sejelek itu? Gitu. Kalau menurut saya tidak. Tapi memang saya kasih tahu nih, rumit.
Saya itu ikut kelasnya juga 3 kali. Ikut juga, Coach, belajar? Ikut dulu, belajar dulu. Sampai akhirnya saya tarik, lo kolaborasi sama gue, lo ngajarin deh gitu kan. Saya bermitra akhirnya sama dia. Kenapa? Gue gak mudeng-mudeng ya, ini kok agak jelimet gitu. Karena angka ya. Tapi saya paksa, saya harus mengerti tentang saham. Kenapa? Ya karena itu salah satu instrumen investasi yang sangat menjanjikan. Gitu. Dan itu emang, jadi kalau di saya nih kan, pas emang sesuai temanya second win ini kan, skill-skill yang kita belajar ini kan itu yang menjadi modal ya, Coach, ya kan? Iya. Modal untuk memulai kehidupan baru nanti setelah jadi atlet kan? Iya, gitu ya. Betul. Apapun itu ya. Kalau profesi sih saya bilang profesi satu aja. Tapi sumber penghasilan mesti banyak. Iya, benar. Begitu. Emang biasanya nih, Coach, kalau kayak dari atlet nih, dari atlet itu kan, pas lagi jaya nih, banyak yang datang, Coach. Teman, saudara, apa gitu. Ngaku-ngaku dia, itu temen gue tuh. Iya, enggak, dan lagi juga dia pasti ada nawarin tuh, Coach. Masalah investasi lah, bisnis, apa gitu. Tapi terkadang kan, namanya atlet nih, kayak saya, ibaratnya kalau yang totalitas itu kan sempat ibaratnya nggak sekolah kan. Cuma udah kepercayaan. Iya. Sedangkan yang bisa ngambil uang kita aja ini kan orang yang dekat kita, orang jauh kan nggak mungkin. Iya, betul. Nah itu tuh apa tuh, Coach, dari Coach Tia nih? Kemarin saya baru lihat sebuah video yang viral ya gitu. Ini nasihat, ternyata justru orang yang dekat dengan kita itulah yang mesti kita sedikit menaruh tidak percaya. Iya betul. Gitu. Bukan kita nggak percaya. Bukan kita nggak percaya. Mesti ada hati-hati dalam antisipasi. Betul, kan? hati-hati, waspada. Kenapa? Karena justru orang-orang yang dekat sama kita itu yang membuat kita akhirnya jadi lengah gitu. Oh ya udah deh, aku kan kenal dia sejak kecil gitu. Padahal ternyata nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu tuh ya, penting ya atlet-atlet ini bisa ngikut kelas-kelasnya. Mestinya ya. Ya mestinya sih sudah sadar dari dini lah gitu. Ketika kita megang uang banyak tuh, oke nih, ini uang nih jangan sampai nih tidak beranak pinak. Kalau saya sih gitu ya. Kenapa ya? Karena belajar dari pengalaman saya aja lah nih, buat teman-teman. Saya tuh kalau mau menyesal ya menyesal juga, tapi adalah itu sebuah pelajaran mahal. Itu banyak sekali uang yang keluar tuh financial gini. Lo nggak nyesel, itu uang keluar tuh kalau dibuat setahun tuh lo bisa beli tanah ini nih. Hah, masa sebanyak itu? Saking terlalu banyak memanjakan kesenangan. Padahal mestinya belum. Belum waktunya gitu. Kalau udah berlimpah boleh. Bedanya banyak uang dan tidak banyak uang kan itu ya Mas As ya. Banyak uang tuh kita dimanjakan tuh bisa. Tapi kalau belum banyak, sabar-sabar. Investasi diri dulu yang terpenting. Masukin ilmu, banyak ilmu gitu biar apa? Nah, itu tuh. Biar gak dibodohin orang, ya kan? Ya emang itu benar. Artinya kan investasi leher ke atas ya. Iya. Yang bagus ya. Iya. Banyak banget kan yang bodong-bodong gitu ya, investasi bodong. Nah itu kan banyak juga tuh yang maksudnya suka ada kena tuh. Betul, karena apa? Karena ya itu kita kurang ilmu, terlalu nafsu pengen. Biasanya. Dapat segini. Karena itu kok kalau balik nih kalau komersial atlet ya kan, pengennya kan dapat uang, ya kan investasi ya kayak tadi bilang nggak usah kerja keras, ya kan. Terus enak gitu ya. Terus enak dapat terima, ternyata itu kan cuma sementara tuh biasanya. Artinya memang maksudnya kerja sungguh-sungguh ya, tahu dulu ilmunya, gitu ya kan. Betul. Investasi yang paling penting itu ngisi otak. Ngisi otak dulu nih. Nah banyak orang yang pelit buat investasi ilmu aja pelit gitu loh. Nah itu yang disayangin sih. Jangan sampai kita begitu gitu. Jadi apapun investasi yang kita keluarkan, saya percaya itu bisa kembali berlipat-lipat. Makanya ini namanya investasi kan. Investasi. Leher ke atas tuh ya paling bagus ya. Karena memang jadi banyak buka wawasan lah. Iya, berkembang kan. Kita juga berkembang, buka wawasan. Betul. Kalau tadi nih ngomong semua diawali dari pikiran kata Coach ya. Berarti Coach Tia bisa nyampe hari ini tuh emang udah di-create juga dong dari pikiran awal itu. Nah, jadi dulu tuh apa yang aku pikirkan, bener ya kejadian. Masalahnya dulu kan belum ngerti ilmu ini ya, waktu kecil, waktu remaja. Gitu. Yang dipikirkan tuh banyak yang gak enaknya. Dan itu juga kejadian kan jadinya gitu. Nah sampai akhirnya di suatu hari
Iya ya, pengen ini dapat, pengen itu dapat. Tapi mikirin jelek, ini juga kejadian. Dan akhirnya ya udah, aku ambil ininya lah ya, belajar dulu ke orang lain, ambil ilmunya, terus bikin modul, terus awalnya tuh gini coach, mahasiswa saya tuh ngadain training hanya untuk internal, lingkaran bisnis saya. Jadi partner bisnis saya nih, ikut ya. Saya paksa supaya apa? Supaya bisnisnya tuh nggak sia-sia gitu loh. Karena banyak orang yang baru memulai bisnis gini nih, aku nggak ada turunan bisnis mbak. Emang bisnis mesti turunan? Lah iya. Gitu. Masalahnya kalau ngomong bisnis turunan, kalau tanjakan gimana? Nah itu kan makanya. Jadi akhirnya wah ini kayaknya dia mesti belajar nih. Ini mesti dibenerin nih mindsetnya satu. Terus kedua, mbak ini kan bisnisnya udah banyak orang, kanan kiri udah ada. Sama nih, ini mindset mau dibenerin nih. Coba lo kalau ke Roxy dari lantai bawah sampai lantai atas semuanya sama jalannya HP. Iya kan handphone semua. Jadi akhirnya wah ini saya mesti ngasih pelajaran nih ke tim-tim saya. Itu lama-lama kedengeran sama orang. Mbak boleh nggak aku ajak saudara saya, tetangga saya teman. Ya udah kita buka aja buat umum gitu. Dan sorry nggak gratis. Kenapa? Karena aku percaya banget kalau orang butuh dia pasti mau bayar kok. Ya nggak? Ya kan dia pasti mau bayar gitu. Jadi yang Mbak gratis ya. Dan biasanya tuh memang jadi nyantel ikutnya. Kalau emang dia mau ngeluarin effort kan, dan sayang, dan mau praktek. Kan dia kan kadang actionnya kan. Iya benar. Coba, sorry nih ya buat para karyawan perusahaan. Karena kan dia nggak bayar kan. Iya. Dia bayarin kantor kan. Iya, kalau saat workshop training gitu kan. Workshop training. Coba deh, bedain sama orang yang bayar. Kalau yang dibayarin nih dari perusahaan ya, begitu dibuka pintu, cari duduk paling belakang. Iya. Kenapa? Gue gak mau ikut training lo, tapi gue dipaksa nih sama perusahaan gue. Kan gitu ya, males. Tapi yang kalau bayar sendiri, belum dibuka pintu. Mbak, ini jam berapa? Sabar. Begitu dibuka, wah langsung ambil tempat. Kenapa? Karena memang dia merasa butuh, sehingga dia mau mengeluarkan uang. Gitu. Tapi saya mau bilang nih buat teman-teman yang kerja di kantoran, itu jangan. Bersyukurlah Anda kerja di kantor, dapat fasilitas training. Karena dulu aku bayar sendiri. Mas, aku tuh ketika mau ikut-ikut training dari perusahaan, Mutia kamu gak dapat budget. Tidak masalah Pak, saya bayar sendiri. Bukannya gaya, bukannya sok, tapi memang aku mikirnya, lah yang pinter-pinter gue, kenapa juga gue minta bayarin kantor. Dulu sih begitu mikirnya. Wah luar biasa banget nih Pak ini. Ini banyak banget nih udah insight-nya nih dari Coach Mutia nih. Ya nih, makanya nih mesti diikutin terus nih. Kalau perlu tuh follow ya Pak Ema ini di IG-nya ini Coach Mutia nih. Terakhir Coach Mutia nih, buat inilah pesen lah buat Pak E sama Mak E di pemirsa saya nih. Oke teman-teman, sebetulnya mengatur uang itu nggak sulit. Yang sulit itu kalau nggak ada duitnya. Oke, terima kasih Mas Fasya sudah diundang ke sini. Keren banget. Pak E, jadi kesimpulannya ngatur uang itu nggak sulit Pak E. Yang sulit itu kalau nggak ada uangnya. Jadi ini Pak E ini harus bisa bekerja sungguh-sungguh nih. Apapun profesi kita harus bekerja sungguh-sungguh untuk terus menaikkan performa kita. Oke Pak E, sampai di sini dulu bincang-bincang tipis bersama Coach Mutia dan ikuti terus ya Pak E, Mak E ya channel saya ini. Oke Pak E, sip.